kuasa hukum. Coba kamu jelasin putusannya apa? Oh ya. Jadi perkara Hana Hanifah sama saudara Yusen Venerandi kemarin sudah diputus tanggal 24 Januari. Diputus secara first time karena memang pihak suami Hana atau mantan suami Hana itu tidak hadir. Makanya hakim memutuskan secara first time. Berapa kali sudah hadir? Kurang lebih berapa kali ya? Cuma 6 kali kok. 6 kali. Nggak sampai, Pak. Nggak sampai karena memang pihak Randi memang tidak hadir sama sekali. Alasannya pihak Yusen Randi ini tidak hadir, kenapa? Kalau alasannya saya kurang tahu, cuman yang jelas memang dari awal tidak hadir sama sekali. Tidak hadir. Tidak ada kabar atau seperti apa mungkin? Kalau dari pengadilan memang tidak ada informasi bahwa memang pihak Randi hadir ke pengadilan. Putusan yang disahkan sama Pengadilan Agama Bogor, kalau boleh tahu apa aja Bang? Kan kalau nggak salah Hana dituduh berselingkuh ya. Iya. Melakukan perselingkuhan dalam selama mereka berumah tangga. Jadi seharusnya sidang itu hanya beberapa kali karena ketidakhadiran dari saudara Randy ini. Namun kemarin itu lama persidangan karena alamat yang dikirim. Kami pun dari pemohon, dari penggugat pengen memastikan alamat itu sampai kepada Randy. Karena kami menunggu di pengadilan. Karena dari awal yang dituduhkan oleh Randy terhadap Hana ini Hana yang selingkuh. Hana yang salah. Semua ngebantah apa yang Hana tuduhkan ke dia. Begitu juga dari Hana. Hana itu alasan perceraiannya itu karena ada dugaan perselingkuhan. Ada dugaan yang secara adab tidak baik terhadap orang tua, termasuk ke Hana. Karena minta juga mas kawin segala macam. Sudah dikembalikan berapa? Sudah dikembalikan. Dari awal dikembalikan. Mas kawin itu dikembalikan. Apa aja sih Bang? Cincin, terus uang pun dikembalikan. Cincin berapa gram? Cincin nggak tahu berapa gram saya lupa, namun cincin itu sudah dikembalikan sebelum mengajukan gugatan perceraian. Untuk uang sendiri nominal? Karena permintaan Randi. Iya, permintaan karena diminta. Hana masih punya harga diri sehingga saya bilang, Han, balikin kalau diminta. Kalau untuk uang nominalnya berapa? Untuk uang nominalnya saya juga lupa. Yang intinya barang itu sudah dikembalikan sebelum kita mengajukan gugatan. Nah, itu dia tadi. Kita mendalilkan. Kita juga buktikan di pengadilan kemarin. Bahkan kita ini nunggu dari pihak Randy. Karena pihak Randy sudah berkuar-kuar duluan, sudah menyampaikan duluan, bahkan di salah satu talk show di TV, di televisi, dia berkuar-kuar bahwa Hana yang selingkuh. Dia berkuar-kuar Hana yang salah. Nah, saya tunggu dari kemarin itu. Kenapa saya menunggu di pengadilan? Itu arena yang pas. Di situ kita saling membuktikan. Itu tempatnya. Namun dia tidak hadir. Entah kenapa tidak hadirnya, mungkin dia berpikir 1000 kali ya pengacaranya, khususnya pengacaranya ini, kan dia ada pengacaranya. Waktu dia tampil di salah satu talk show televisi, dia bawa pengacaranya dan pengacaranya menyampaikan Hana yang salah. Makanya ditunggu. Namun di pengadilan dia tidak datang. Itu tidak tahu kenapa. Kalau dugaan saya mungkin berpikir 1000 kali untuk ngadepin kita nih, untuk ngadepin Acong Latif dan tim ini, mungkin dia berpikir 1000 kali gitu. Nah, disitulah sehingga sekarang masyarakat atau semua orang bisa menilai siapa yang salah. Secara hukum yang salah di sini adalah Randy-nya, karena pengadilan sudah memutuskan apa yang disampaikan, dalil-dalil kita atau bukti-bukti kita yang ada di pengadilan ini. Dugaan-dugaan semua kita sampaikan. Sehingga hari ini setelah kemarin hari Kamis diputus putusan perceraian itu, secara hukum berarti yang salah siapa? Artinya bukan Hana yang salah di sini. Dan sudah bukan lagi suami istri. Gitu. Oke, Bang, bukti yang Anda berikan, bukti perselingkuhan yang pengen dilakukan, itu kan Anda berikan ke pengadilan.
Ya, jadi Nggak bukti satu, itu ya. salah satunya bukti bentuk chat ya. Chat antara Randy ini dengan seseorang. Kita lampirkan sebagai bukti di Benar pengadilan. kabarnya penyanyi dangdut bang? Eh, Anak kenal juga katanya. kalau yang itu bukan, kalau yang kita apa namanya? Salah satunya yang disampaikan di awal ini bukti chat dengan beberapa orang. Dengan beberapa orang. Dugaan itu kita sampaikan. Salah satunya yang ya kita tidak bisa menyebutkan namanya di sini. Yang jelas chat Randy dengan orang lain dan itu tidak satu orang. Itu kita lampirkan di situ. Gitu. Isinya ya kita pun tidak bisa mengungkapkan di sini. Yang jelas kita melampirkan bukti apa yang kita dalilkan. Tapi salah satu itu Hana mengenalnya bang. Salah satunya saya tidak tahu ya Hana ini mengenal atau tidak dengan orang yang diduga yang di-chat sama Randy ini, saya tidak tahu apakah Hana ini kenal pasti atau tidak, saya tidak ke arah sana gitu. Namun yang jelas selaku dia berstatus suami dan itu tidak patut menurut Hana dilakukan karena ya itu kan persetujuan dari rumah tangga. Kalau misalnya ini tidak nyaman, ini tidak, kan ada dari awal itu. Kalau memang itu tidak patut menurut Hana dilakukan chat dengan perempuan lain, ya patut juga untuk menduga-duga kita. Bang ini kan putusannya baru kemarin hari Kamis ya, tanggal 25 secara first take. Berarti masih ada waktu 14 hari pihak Randy untuk banding. Berarti status dia masih suami istri atau sudah ingkar? Jadi per kemarin diputus berarti mereka ini sudah putus perkawinannya. Namun ini belum ingkrah. Belum ingkrahnya tadi pengadilan memberikan waktu 14 hari. Kalau salah satunya tidak puas dengan putusan itu, ya silakan untuk melakukan upaya hukum. Salah satunya adalah verset. Dan itu diatur memang. Tidak bisa kita mencegah atau melarangnya. Gitu. Bang, tapi sudah ada persiapan dari Hana sendiri kalau seandainya pihak sana ingin melakukan verset itu, karena kan tuduhannya apa yang dituduhkan Hana terbalik nih, maksudnya kan Hana kan dituduhkan itu, tapi ternyata yang satu adalah sang suami. Dari awal kita sudah siap untuk nyambut mereka datang kepada kita. Biar tahu nih bukti yang sebenarnya siapa yang salah, Hana atau Randy. Dari awal kita siap. Kita siap mereka datang. Gitu kan. Dengan konsekuensi tentunya. Kalau dia yang salah kan ada konsekuensinya. Namun itu tadi, dia takut atau apa, kita tidak tahu. Ya tentunya berpikir 1000 kali untuk menghadapi kita itu. Jadi nggak bakal ya persen ya bang, maksudnya yakin untuk banding ya, karena dari awalnya dia sudah tidak ada. Kalau punya rasa malu, harusnya dia tidak upaya hukum lagi. Hana udah nggak mau kok sama dia. Udah jelas-jelas sana rasa sukanya, rasa cintanya. Dan Hana juga mau memutuskan hubungan pernikahannya. Ya kalau misalnya tidak malu, ya silahkan upaya hukum. Kalau tidak malu. Bang, selanjutnya apakah ada upaya hukum untuk melaporkan Randy dalam kasus pidana bang? Karena kan selama ini yang keluar dan memberikan apa sih, membuka aibnya itu kan di Randy duluan, bukan di sosmed, di media sosial. Itu kan secara nggak langsung pencemaran nama baiknya Hana sebagai seorang publik. Adakah rencana Hana dan kuasa hukumnya untuk melapor balik karena pencemaran nama baiknya? Kalau kita pada dasarnya tergantung keinginan klien. Apa yang klien mau, kami akan sajikan itu. Kami akan berikan itu. Namun sampai saat ini, Hana pun dari awal berpikir-pikir dulu. Lihat dari awal. Apa yang Randy akan lakukan. Kalau misalnya di dalam kasus perceraian kemarin, Randy misalnya ada hal-hal yang dilakukan yang menurut Hana tidak benar dan tidak baik, tentunya upaya-upaya hukum pidana tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan juga sepanjang Hana itu. Karena sudah punya barbu dan pasal yang itu ya Bang? Ya intinya kita mengantongi banyak bukti terhadap dugaan-dugaan apa yang disampaikan oleh kita.
Hana sendiri sudah mendengar kabar ini kan? Hana sudah, karena kemarin juga waktu sidang ada keluarganya dan ibunya ya. Jadi Hana sudah tahu dan secara resmi kita sampaikan bahwa putusan ini sudah diputus. Namun karena Hana lagi di luar negeri, dia hanya menyampaikan ya terima kasih bang, saya masih di luar negeri, dan ya menurut saya menikmati putusan-putusan pengadilan agama ini, menikmati kejandaan dia lah kira-kira begitu. Status barunya ya bang? Status barunya gitu. Oke, kalian kan sempat bertemu, maksudnya dalam arti kata ibunya Hana mewakili anak pada saat sidang putusan sebagai saksi. sebagai saksi. Apa sih saksi yang diberikan dari Ibu Hana sendiri dan perasaan dari Ibu Hana sendiri ketika akhirnya putusan ini? Kalau kemarin yang menjadi saksi di pengadilan itu ibunya sama asistennya. Ya hanya menyampaikan aja di hadapan majelis hakim bahwa memang sikap Randi ini memang dari awal tidak benar ya, maksudnya artinya banyak kekecewaan lah, salah satunya yang dialami keluarganya Hana juga, bukan hanya Hana aja gitu, artinya ibunya juga menyetujui dengan perceraian Hana dan Randi karena itu memang menurut mamanya itu yang terbaik. Setelah mendengar hasil putusannya secara langsung, ibunya Hana berkomentar apa? Palingan hanya ya perasaannya lega gitu, artinya Senang sudah lah. tidak ada tekanan lagi ke anaknya, ya yang terbaik lah. Berarti selama ini proses persidangan selama itu pula Hana dapat kecaman atau tekanan masuk dari pihak Randi? Setahu saya sih ini ya memang menghilang ya si Randi ini, memang dari awal sudah tidak hadir di pengadilan dan juga tidak ada itikat baik juga. Menurut keluarganya juga Hana dan mamanya sama keluarganya diblok juga nomornya. Bang, boleh dong bang, pilih dikit Hana telepon. Coba saya Diangkat telepon apa ya. tidak? Jam segini di Paris itu jam berapa? Mudah-mudahan belum tidur dia. Pagi. Jam udah. Berdering, mudah-mudahan dia Diangkat ya bang. diangkat dan tidak tidur ya. Diangkat. Coba lagi ya. Kita tanya nanti se-happy apa dia. Status barunya Terus baru. dan ada nazar nggak mungkin dia Ya, kebebasan dalam arti kata yang ini ya bang. Iya. karena ya selama ini dia nikah hanya beban buat dia. Bang, Jadi pekerjaan- lega rasanya itu. pekerjaan Randy Nggak sendiri diangkat ya? apa sih bang? Kalau boleh tahu bang, karena yang kita tahu menikahnya kan secara singkat, terus perkenalannya pun secara singkat. Kalau pekerjaan Randy ini secara pastinya saya tidak tahu. Begitu juga sananya ke Hana. Nah mungkin teman-teman inilah yang bisa nanya apa sih pekerjaan Randy. Dan kalau misalnya ada pekerjaannya ini ya legal apa enggak, sah apa enggak. Pengusaha apa bang kalau boleh tahu dia? Itu dia saya tidak tahu. Tidak tahu pekerjaannya sampai hari ini nih apa. Karena tidak curiga bang, kabarnya dia seorang sindikat narkoba jaringan internasional yang pernah dituduhkan dan woro-woro gembor-gembornya bang. Kalau curiga pekerjaan-pekerjaan yang tidak legal atau tidak, saya tidak pernah mendengar itu dari Hana terhadap saya. Namun kita semua pun perlu bertanya sebenarnya apa sih pekerjaan Randy ini, kan itu.
Kalau memang benar pekerjaannya itu ada, apakah pekerjaan itu legal atau tidak? Kan perlu itu kita tahu. Harusnya Hana itu perlu tahu itu sebelumnya gitu. Tahu pekerjaan karena itu ya buat imam Iya. fit dunya wal akhir, dunia dan akhirat. Berarti Harusnya selama- tahu. Berarti selama pernikahan mereka sebagai suami istri, Hana tidak tahu pekerjaan. Hana tidak tahu pas pekerjaannya Randy itu apa sampai hari ini, termasuk saya. Tapi dengar berita kabar itu nggak sih Bang, yang dia sebagai seorang sindikat narkoba. Jaringan Nah itu internasional. teman-teman cari sendiri aja, cari sendiri referensi dari manapun kan. Ya teman-teman lebih pintar daripada kami apa itu pekerjaannya. Tuh. Bang, sedikit ada kabar nih Bang. Di balik kebahagiaan Hana ternyata ada berita terbaru lain. Ada berita terbaru yang kabarnya Hana menjadi tersangka sebagai pelaku judi online. Sampai saat ini secara resmi Hana belum menyampaikan kepada kita karena Hana kan di luar negeri. Begitu juga dari teman-teman kepolisian sampai hari ini pastinya ini kita belum tahu. Saya khususnya belum tahu. Berita mungkin ada, tapi pastinya saya belum tahu dan Hana belum menyampaikan secara langsung kepada saya kapan harus datang dan seperti apa kasusnya, belum detail lah. Nantilah kalau misalnya Hana sudah bercerita menyampaikan kepada kita, mungkin kita sudah tahu. Kabar panggilan sudah tersebar Pak, sudah disampaikan, panggilan sudah disampaikan. Panggilan belum dapat, saya hari ini belum dapat. Ya. Sebagai kuasa hukum dan lawyernya Hana ini Bang, langkah apa nanti yang akan Abang lakukan untuk klien Abang? Tentunya sesuai dengan kewenangan kami, profesi kami, kita akan memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan. Karena kita punya hak untuk membela klien. Dalam kondisi apapun dan apapun haknya yang harus kita bela, kita akan maksimalkan itu. Bang, ini sebuah sindikat nggak sih Bang? Karena yang ditarik adalah semuanya public figure. Apakah Hana juga bisa dibilang sebagai korban? Kalau memang itu benar, saya tidak bisa menyimpulkan itu apakah itu korban atau tidak. Namun tentunya yang namanya public figure seperti itu kan ada manajemennya, ada apa, endorsekan tidak langsung ke Hananya segala macam. Kita belum tahu sampai hari ini. Intinya pastinya kita belum tahu lah. Kemudian